Shalom Elohim. Shalom. Ya, kita punya sidur pagi ini telah kita bilangan dari perspektif Mesianika Karibrani Parasa Kukat ketetapan. Bilangan 19 ayat 1 sampai bilangan 22 ayat 1. Ular tembaga dan melawan kepemimpinan Elohim. Tidak diizinkan melalui tanah Edom. Israel berangkat dari Gunung Hor dengan mengelilingi negeri itu dengan perasaan tidak puas, tidak nyaman dalam jiwa. Jiwa dalam bahasa Ibrani bilang nefesh, nefesh haye. Mereka dalam jiwa mereka. Bilangan 21 ayat 4. Perjalanan di tanah perjanjian ternyata banyak halangan. Tidak selalu mulus. Perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu tidak selalu mulus. Banyak halangan. Dihadapkan pada halangan umat Israel atau Ha'am. Bahkan lupa akan mujizat dahsyat yang telah mereka alami dalam perjalanan. Lalu mereka memberontak melawan Elohim dan melawan Moshe dengan berkata, "Mengapa kalian Ha'el Liteinu membawa kami keluar dari Mesir? Di sini tidak ada roti, lechem, roti itu lechem dalam bahasa Ibrani, dan tidak ada air atau mayim. Dan jiwa kami, nafshenu, sudah muak dengan roti ringan, balechem, hakel lokel. Ini, mana dari Elohim dipandang sebagai makanan ringan yang tak layak. Perhatikan dalam ketidakpuasan segala sesuatu yang baik sekalipun dipandang buruk." Jadi kita hari ini melihat orang Israel, Tuhan sudah bawa keluar dari Mesir, Tuhan sudah kasih mereka makan waktu mereka minta makanan, tapi mereka masih mengeluh, mereka masih rasa tidak puas. Mereka bilang, ini roti ringan ini untuk apa? Kami lebih baik di Mesir, kami sudah bosan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita juga itu ada ketidakpuasan. Kita jalan-jalan dengan Tuhan, kita menjalani rumah tangga, kita menjalani pekerjaan, kita menjalani pendidikan, kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak di sekolah, sebagai murid, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai bapak keluarga. Pribadi lepas pribadi itu kadang ada ketidakpuasan. Kadang-kadang kita mengalami titik jenuh, di mana hidup membosankan. Itu sebabnya kadang kita ketemu banyak orang itu mengambil jalan pintas. Bisa lari, kalau itu istri, dia bisa lari untuk menghibur dia, untuk membuat dia tidak kebosanannya itu dalam kehidupannya itu, dia bisa lari ke hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu bapak demikian, kalau itu anak juga demikian. Hidup terasa seperti hari ini kita baca tentang orang Israel ini, mereka mengalami ketidakpuasan. Padahal yang kita tahu dari perjalanan mereka itu, setiap mereka minta Tuhan kasih, setiap mereka minta Tuhan kasih. Mereka minta mana, Tuhan kasih mana. Mana itu manis, makanan malaikat, tapi mereka bilang itu roti ringan. Ini kan kalau kita secara manusia pasti kita mengatakan bahwa orang Israel ini tidak tahu menghargai pemberian Tuhan. Tuhan sudah kasih yang kau minta. Sekarang kau menghina, orang Israel mulai menghina pemberian Tuhan itu lagi. Ini tidak bagus. Yang lain boleh, minta lagi. Nah, ini berbeda dengan doa-doa kita yang disebut doa yang berani. Ini beda. Kalau ini namanya tidak puas. Mulai ambil jalan pintas untuk menjalani hidup. Untuk membuat kita tidak bisa bosan untuk menghadapi hidup ini, karena memang manusia itu akan bosan. Jalani kehidupan
pun dia akan bosan. Biar rumah bertingkat, biar mobil banyak, biar uang cukup, tapi dia akan bosan. Dan waktu dia bosan, dia akan cari jalan pintas. Orang miskin juga bosan. Jadi semua model kehidupan, semua strata kehidupan, itu pasti mengalami kebuntuan, kebosanan. Jalan keluarnya apa? Untuk setiap bagian ini kita harus temukan jalan keluar. Jalan keluarnya itu datang duduk di kaki Tuhan. Datang beribadah. Itu satu-satunya cara untuk kita mengusir kebosanan dalam kehidupan. Kadang kita jalan dengan kita punya kehidupan keluarga, dengan pendidikan. Kadang kita ketemu pendidikan itu anak-anak dulu waktu kita sekolah itu sampai sudah kelas 3 SMA itu macam bisa di sekolah unggulan pun bisa kita tidak sekolah. 1 minggu tuh bisa hampir 1 minggu tidak sekolah. 1 bulan itu bisa ada 7 hari tidak sekolah. Karena tadi mungkin tingkat sudah bosan karena sekolah dari 6 tahun tambah 3 tahun 9 tambah 3 lagi 12 tahun. 12 tahun sekolah itu sampai sudah nanti SMA itu sudah pemalas yang luar biasa. Mau ujung-ujung mau ujian itu sudah malas sampai belum libur 1 minggu sebelum libur di asrama dulu kita di asrama itu 1 minggu sebelum libur mereka sudah bikin libur duluan. Mereka sudah libur duluan 1 minggu sebelum libur. Karena apa? Mereka harus tunggu kapal pulang ke daerah masing-masing. Nah, ini kan contoh-contoh kebosanan sebagai siswa. Kadang-kadang sekolah sampai sudah capek, sudah selesai libur dulu. Tapi mengiring Tuhan itu perlu tidak. Memang ada bosan, tapi Tuhan bilang tidak bisa. Kalau bosan datang di kaki Tuhan. Kalau bosan masuk berdoa. Kalau hidup ini terlalu menekan kita, kita datang ke kamar, kita buka Alkitab, baca, terus tuangkan perasaan. Tuhan, sapu keadaan begini, Tuhan lihat. Sapu suami tidak menjadi tempat jawaban, tidak menjadi sandaran. Saya punya istri tidak dengar saya, contoh. Kalau itu anak, mama tidak mau dengar, saya bicara. Bapak tidak mau dengar, saya bicara. Saya punya keadaan begini, saya punya keadaan begini. Sebagai ibu rumah tangga, kita datang kepada Tuhan waktu kepenatan terjadi, waktu kesulitan terjadi. Kadang-kadang kan kita berbeda-beda orang. Ada yang langsung berdiri dan seperti tadi berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tempat beras sudah kosong. Nah, itu dia biasa menghadap Tuhan seperti itu, dia bebas. Karena dia rasa tidak ada sekat. Tapi ada juga yang masuk ke dalam kamar terus mulai berdoa. Tuhan, kehidupan rumah tangga saya ini uang sudah habis. Saya punya kebutuhan dapur sudah tidak ada. Sedangkan suami belum dapat uang. Sampaikan itu di dalam. Hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu tuh menciptakan kebosanan. Membuat kita mencari jalan keluar sendiri. Kadang-kadang hanya karena tidak ada gula, kita bisa tanya suami orang. Hanya karena tidak ada uang bensin, kita bisa tanya istri orang. Karena kebosanan. Ada kebuntuan. Saya terus-terus begini, oleh sebab itu kita harus datang di tempat ibadah. Kita masuk kalau hari Sabat kita datang ibadah supaya 1 minggu itu ada kepenatan, ada masalah, ada persoalan, ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu kita datang di hadapan Tuhan. Tapi hari per hari, pagi itu bangun kita harus berdoa. Sebagai anak, sebagai siswa, kita harus berdoa tiap pagi. Sebagai keluarga, tiap pagi kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu seperti pagar perlindungan. Kalau pagar itu di depan sini saja. Tapi ini seperti apa ini? Tudung. Yang kalau kita biasa punya nasi di rumah itu, kalau taruh di atas meja itu kita harus tutup dengan tudung. Coba kita tutup, kita pele seperti pagar begini. Kita taruh piring-piring begini. Itu lalat juga bisa masuk atau cicak dari atas bisa berak ke kanan. Jadi kita harus tutup begini. Jadi doa itu seperti ini. Doa itu melindungi kita.
Di atas, bawah, samping, kiri, kanan, doa itu melindungi kita sepanjang hari. Itu sebabnya kita harus berdoa untuk mengusir hal yang pertama ini, yaitu kebosanan dalam diri kita. Waktu kita bosan, tidak boleh cari jalan keluar sendiri dengan hal-hal yang biasa kita lihat orang lain pakai. Ya, sebagai orang percaya tidak boleh pakai jalan keluar kita sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, ini keadaan sekecil apapun, mungkin pampers atau susu atau uang pulsa atau uang taksi atau uang bensin. Tadi seperti kita punya kesaksian tadi. Sekecil apapun, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini yang sedang saya alami. Sampaikan kepada Tuhan. Oke, itu yang pertama. Kalau kita mau cari jalan sendiri, itu yang kita bikin masalah banyak. Tuhan menyuruh ular tedung yang secara harafiah lebih tepat disebut ular berapi. Hane Hashim, ular atau Haserafim. Seraf memagut umat Ha'am sehingga banyak Israel mati. Mengapa Tuhan mengirim Hane Hashim Haserafim? Kata serafim muncul dalam Yesaya 6 ayat 2 sebagai makhluk malaikat berapi dengan 6 sayap. 2 menutup wajah, 2 menutup kaki, 2 menutup dan 2 sayap untuk terbang. Serafim berseru satu sama lain, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Apa artinya? Elohim memakai serafim yang memuja Tuhan dengan bibirnya untuk menghukum umat yang berlidah jahat terhadap Tuhan. Apa yang dilakukan Israel di alam jasmani berdampak dalam roh. Jadi Tuhan memakai malaikat ini, serafim itu punya sayap 6. Yang 2 tutup mukanya begini, 2 tutup kaki, kemudian 2 dia pakai untuk terbang. Malaikat ini yang biasa pakai untuk hukum kita yang suka berlidah jahat. Berlidah jahat terhadap Tuhan. Lidah jahat terhadap Tuhan itu kita bisa ambil contoh begini. Tuhan kok ini, kita ini tuh bicara sama Tuhan. Kita apa? Kita mengutuk-ngutuk Tuhan gitu. Kita bilang Tuhan kok tidak adil atau kita seperti marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan bikin begini? Kenapa Tuhan? Kadang-kadang kita tidak mengerti. Itu sebabnya waktu menghadapi tantangan, waktu sesuatu belum datang, saya bilang, tidak, Tuhan sedang atur. Tuhan sedang punya waktu untuk kita. Dia tunda itu untuk suatu maksud. Tuhan punya maksud itu pasti lebih baik dari yang kita maksudkan. Kita minta cepat muncul hari ini sudah. Sekarang sudah Tuhan jawab. Tuhan, saya sudah tidak ada uang. Tuhan kasih sudah, saya sangat butuh nih. Tapi kalau tidak muncul juga, tidak datang juga, belum ada juga yang kita dapat, kita tunggu. Oh, ada Tuhan ada maksud, sesuatu yang baik. Kenapa Tuhan lakukan ini? Ada Tuhan punya maksud. Selalu begitu, kalau masalah datang harus kita tahu, harus kita memahami. Jemaat di sini kita harus begitu. Kalau ada masalah, kita jangan langsung marah, jangan langsung kita mulai bicara sama Tuhan, mulai marah Tuhan, mulai lidah jahat sama Tuhan.